banget kali ini. Dengan tadi bane-nya di ban, bukan pede one-one-nya doang. kebuka. Iya. Dan ini salah satu kontes juga. Haya juga di ban. Ya, Haya juga di ban salah satunya. Dan ini kontes banget untuk late game secure juga atau late game insurance. Yes. Dan dua Untuk teman-teman Geek Farm. antara Adam atau Vans yang pakai. Dua-duanya ngegendong banget, bro. Buset. Pakai wang-wang. Ini late game bener-bener bikin petaka banget ini buat Aura Fire. Tapi kalau Aura Fire di sini dipaksa sih harus cari counternya. Dia Cloud mau sih. Hah? Cloud Dia pakai Cloud di mana? Di side. di mid. Wah, berat. Enggak, kalau menurut gua Cloud di mid berat. Kenapa? Ini CC-nya cukup banyak sih menurut gua. Mungkin Cloud di side gua setuju sih. Oh iya bisa dengan Purify juga dia ya. Iya, Oh, tapi Cloud di mereka side. Lancelot. Tuh, Ah, iya, kan benar-benar. Cloud di side kan? Mau One nggak side. mau Cloud nggak di side, Cloud di mid berat banget. Iya benar-benar. Karena Karena CC. considernya juga kalau misalkan di side dia bisa bawa Aegis, dia bisa bawa Purify. Iya iya. And then kalau dari segi gold, dia kalau misalkan di gold lane itu kalau misalkan maximize dari dua lane itu berarti dia nggak ngebersihin gold Mid. lane, Iya. nggak pernah miss. Midnya juga diambil, jadi si mid lanernya ini ngalah, si siapa? Si Van Strong-nya ngalah, mungkin either dia melakukan ganking atau dia nge-open vision doang untuk ngejemput si Cloud-nya ini yang mungkin nanti diamankan nanti sama Vans. Ini bisa banget untuk minimal menit 3.40 lah udah jadi DHS. Ya, makanya gua 3.40. 3.40. makanya gue bilang, gue lebih prefer dia di area samping. Gue setuju kalau misalnya di area samping, tapi kalau dari mid dia bakal bonyok sih. Iya Karena kesulitan ya. lu nggak tahu nih pick terakhir dari Geek Farm apa? Iya. Ini sih gua rasa-rasa nih bisa ngambil Yuzong. Tiba-tiba Bisa jadi, Eudora. tapi kayaknya enggak. Iya Salah. dia butuh Veil. iya benar-benar dia Wah, butuh support dan Veil fail. sih. Veil. Salah. PLC. Berarti secara nggak langsung mau nggak mau Vans pakai Purify nih, Be. Iya, Mau nggak mau. Aku kira tadinya bakal Aurora karena Aurora itu dengan Bitter Frost-nya bakal langsung cancel juga dari Blazing Duel. Enggak. Aurora udah di buff loh by the way. Iya, Iya loh. Aurora di buff by the way, tapi satu, Be. Apa? Gue lebih prefer ke arah Eudora dibanding Aurora. Iya. Karena bener-bener gue pastiin kalau mati nih orang. Iya, karena kan Udah sih. stunnya kan udah Instant pasti, kill udah ya. pasti banget. Apalagi ada ejector kan. Instant Dari kill-nya jatuh. pakai BGT. Iya. Ya pokoknya itu yang aku bilang kayak Aurora sama dengan Eudora lama-lama. Kayak dari segi skillnya areanya sama, instant kita juga bisa sama. Yes. Iya. Dan kita langsung bakal lihat saja dari draft pick kali ini. Gua jujur 50-50, nggak ada Iya. nggak tahu lebih menang mana dari segi draft pick. Tapi kita bakal lihat langsung gameplaynya. Di dalam game, di game yang kedua, di match yang pertama, akankah dari Aura Fire akan membalikkan keadaan untuk mendapatkan poin pertama, ataukah mereka akan ditumbangkan dengan kekalahan 2-0 penuh dari Geek Fam Revamp? Langsung aja kita saksikan bersama-sama kedua tim yang akan segera bertarung. Ada Van Strong di mid bersama dengan Haik tentunya. Ada Sylvana juga di mid, ada Vans dan juga Renvi. Ya masing-masing mengisi posisi gold dan juga XP lane. Alright, betul sekali. Sudah dibantu pergerakannya, tapi ternyata Little Wonder di arah bottom lane bakal coba di cover juga harusnya. Dan Baby bakal lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu. Mungkin kalkulasinya yang sedikit harus gue pelajarin apa yang dia cari, kenapa dia lebih memilih ke arah orange buff. Karena di sini dia harus kalah satu Little Wonder. Iya, sementara itu udah ada ejector yang dikeluarkan oleh Strong Zeus ke arah Godiva di sana. Masih belum ada damage yang cukup besar ke arah kedua player di atas ini. Masih pok-pok aja. Godiva yang mundur ke belakang. Dan bahkan kali ini ada satu wall elemen ke arah seorang Susan bakal coba di-take down gitu saja. First blood didapatkan oleh seorang Vans Strong di arah top lane. Sama-sama di GB dari kedua belah pihak, tapi kayaknya Vans bakal berada di posisi yang lebih menguntungkan. Langsung coba dipasangkan, Aegis bakal didapatkan begitu saja. Belum ada apa-apa, bakal dipasangkan, tidak ke dalam dan bahkan poin kill didapatkan oleh seorang Vans dari top lane. Keuntungan yang luar biasa oleh tim Aura Fire di early game. Lagi dan lagi Aura Fire menunjukkan taring naganya. Iya, taring yang benar-benar di early memang sangat kuat dari Aura Fire kali ini. Sementara Firza harus pulang ketika ada Hai di sana. Free solo kill didapatkan oleh Hai di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dengan pancar bahkan dan V di arah bottom lane. Sedikit kesulitan melawan seorang Keira kali ini Kyo. Ya, Keira dan Renvi kali ini Baby juga turun ke bawah untuk mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Karena kita tahu sendiri Keira kalau bisa jadi ini bahaya banget. Sementara itu ada Godiva juga, Hai juga datang untuk segera menyelesaikan Renvi. Tapi masih ada yang namanya apa Uji? Falling Star Moon. Falling Star Moon di arah bottom lane dan Freeze Sakaratul Maut lagi dan lagi dengan skin yang cukup keren. Saya belum dapat, tapi Keira 2 versus 1 dengan satu buah Frost Moon Shield. Keira kali ini masih coba untuk bertahan dan Renvi pun oh my god, kali ini akhirnya hampir saja almost turtle-nya diamankan oleh seorang Baby. Hampir saja almost. Never enough ya kalau almost itu. Tapi emang kalau kita lihat dari Aura Fire, Van Strong-nya dari tadi bagus banget permainannya. Connect terus, ubur-ubur ikan lelenya. Bisa arrow-nya bisa dapatkan 2 orang tadi di early. Ini tentunya buat Aura Fire ini adalah
modal utama sih untuk bisa memenangkan di match kali ini. Ya, tapi kali ini adalah kesempatan Aura Fire winning condition mereka dengan tim Geek Farm yang punya dua hero, bisa dibilang scaling yang cukup kuat. Harus sabar lebih dahulu. BBU juga nggak bisa terlalu barbar seperti dia menggunakan Lancelot, dan dia belum punya damage bisa dibilang untuk early kayak gini. Dia masih coba untuk bertahan, apalagi abis nerf dari seorang ISS ya, Profesor. Iya, benar banget. Dan jangan lupakan juga untuk early ganking kayak gini Aura Fire, walaupun ngedive kayak tadi ya, jangan lupakan juga bahwa patch terbaru ini turret sangat OP atau overpowered karena damage akumulasinya untuk serangan kedua dan selanjutnya ini bertambah sampai dengan 75%. Benar, Hai agak sedikit bebas untuk farmingnya. Bahkan Mountain Shaker telah dibuka. Para pemain dari tim Geek Fam tahu keberadaan di mana dari tim Aura Fire. Bahkan Fans Sakaratul Maut di arah top lane. Dia kayaknya nggak dapat stuck deh di situ. Dia nggak dapat stuck. Nggak dapat. Stucknya putus karena tadi terlalu tumbang dulu dari gerobaknya. Godiva di garis depan bakal mengawal pergerakan dari seorang Hai. Di arah top lane ada Zuns dan Geek Fam bakal coba fokus. Adam Sakaratul Maut clear minion dengan adanya Blazing Blade dari seorang Fan. Tapi ternyata Monstermu di arah mid lane. Godiva gak berhasil dan bahkan Redvi harus menggunakan Purify-nya daripada dia tumbang. Dia harus mau nggak mau kabur. Membuat pergerakan dari tim Aura Fire sedikit merubah gameplaynya kalau gue lihat. Kenapa? Karena lihat, laningnya udah mulai berantakan kali ini dari tim Aura Fire. Padahal kalau menurut gua, Funstrong difokuskan untuk kawal seorang Fans di arah top lane. Karena salah satu insurance mereka adalah Fans kali ini. Dan di menit yang keempat udah dapat Demon Hunter Sword. Agak berbeda 20 detik dari apa yang dibilang sama Profesor KB ya. Fans dapat DHS-nya di menit 4:11 dan kali ini kita lihat Fans yang mencoba untuk digeng-geng oleh seorang Zuns dan juga Adam. Sylvana dari Godiva sudah mulai mengakukan ini ya, rotasi ya juga ke atas. Benar banget, sudah melakukan rotasi ke arah atas, tapi di arah mid lane bakal coba dilempar begitu saja. Ditumbangkan dan Funstrong harus hilang. Ini tandanya para pemain dari tim Geek Fam sudah bakal ada satu celah kecil untuk mendapatkan turtle. Tapi Zeus bakal coba dipaksa begitu saja. Ada satu buah peta masuk ke arah belakang. Torres berhasil dan dengan Jiggle dan Flicker. Save the day. Zeus Jiggle-nya berhasil mengamankan posisi yang cukup baik. Dan bahkan Zeus masih selamat. Baby memilih untuk melakukan defensif di arah bottom lane karena kira udah terlalu barbar. Sama-sama level 7 tapi Baby masih memaksakan keadaan. Baby kalau seorang diri bakal bisa di take down. Tadi kalau misalnya Tone Rose kena dari Lancelot tuh bisa beda cerita. Dan sementara itu kalau lihat Turtle juga diamankan yang kedua kalinya oleh Lancelot milik Hai. Akhirnya kali ini tim Aura bisa mendominasi dan bahkan sampai menit yang kelima. Dan Hai masih punya potensial banget, tapi Adam bakal fokus di arah top lane. Dia tahu dia butuh push. Ingat, Fans udah punya stacknya. Adam harus mengeluarkan satu botol of thing dan menuju ke arah belakang. Baby mengcover dengan cukup baik kali ini. Ya, Baby juga rotasi cukup baik dari bottom menuju ke top lane juga. Dan kalau kita lihat Keira seperti tanpa beban hidup memotong-motong creep, tapi Renvi juga melakukan hal yang sama. Sementara itu di top lane seperti akan terjadi sebentar lagi peperangan yang cukup besar. 4 player dari Aura sudah berada di garis depan. Benar banget mana-mana Profesor. Ya, ini jangan lupa Needles of Flowers dari Adam ini yang akan sangat mengganggu imunnya. Dan lihat Zuns di arah top lane sama Adam di zoning out. Karena emang kalau ngomongin masalah super power gankingnya Aura Fire, mereka punya Selena dan mereka manfaatin itu banget di early game sama dengan menit yang ke-6 sekarang. Dan lagi-lagi Courage Mas dapatkan, udah ada satu buah Brute Force untuk Uranus, tapi dari sisi seberang dari seorang One udah punya satu buah Corrosion Sight. Freeze masih punya COD, tapi Keira bakal mengganggu pergerakan dari seorang Baby. Ada seorang Zeus di sana, bakal diganggu pergerakannya, bahkan bakal coba didapat begitu saja. Freeze masih memaksakan keadaan dan Keira masih bertahan hidup di sana. Adam udah siap untuk mengawal Baby untuk mendapatkan satu buah orange buff-nya. Laning dari tim Geek Fam kali ini nggak cukup baik, Profesor. Ya, ini kayak thanks to Uranus sih, bener-bener dia acak-acak dari segi manapun. Dan bahkan di bottom lane-nya oh my god! 1 poin diamankan oleh Funstrong di arah bottom lane. Hai masih mendapatkan satu buah turret. Frieza akan sama cover dengan cukup baik kali ini. Lihat, recall tas-tasnya didapatkan oleh seorang Godiva di depan sana. Dan beda 3k gold yang harusnya digendong sama Keira sih. Iya, Keira ini bener-bener OP banget ya dalam masalah potong-potong creep. Dimana tadi di bottom lane, sekarang menuju ke mid lane. Bahkan tadi di arah Ores Bambilik Geek Fam pun diacak-acak. Emang nggak ada matinya ini seorang Keira kalau dilihat-lihat. Tapi Turtle yang ketiga bakal diamankan oleh tim Aura Fire. Ini kayaknya menjadi game pertama Aura Fire yang dapetin Turtle secara penuh ya. Iya benar. Tiga-tiganya dimakan habis-habisan dan bahkan Frieza di sana mencoba untuk mengganggu pergerakan. Ada masih menunggu sabar dan Godiva nggak berhasil mendapatkan siapapun di sana. Renvi di arah bottom lane bakal fokus terlebih dahulu melakukan cutting dari kedua belah pihak Aura dan juga Geek Fam. Iya. Ini dua-duanya benar-benar serem ya.
antara Renvi dan juga seorang Keira bener-bener nggak mau ngasih minion maju sampai kita lihat Keira tower di terlalu bawah sama offside di sana, bakal coba dipasangkan, ada crossbow, dia bakal akan terbang dan ternyata Keira berhasil menumbangkan kali ini. Sorry, Keira ditumbangkan, tapi di star top lane sana tuh bakal ditukar dengan ada satu buah fans dapetin poin untuk tim Aura Fire. Bahkan di top lane-nya nggak berhasil dapetin turret juga. Jujur kalau gua bilang ini lebih rugi dari tim Aura Fire. Dan Frieza bakal diamanin dengan cukup baik. Hai, what a play from Hai. Lagi dan lagi solo kill. Adam nggak punya apa-apa lagi. Udah ada satu buah. Instant damage terlalu besar dari seorang Hai. Di depan sana Renvi bakal coba dengan Renvi kali ini bertahan, Gio. Iya, tadi Imperial Justice juga terkonek ke arah Renvi, tapi memang damage-nya belum bisa menumbangkan seorang Renvi. Kali ini Godiva harus pukul mundur dulu kan udah sekarat banget darahnya. Ketahuan dong sama Renvi di situ, tapi nggak mau ambil resiko karena ada teman-teman dari Aura Fire yang cukup banyak berkumpul untuk bisa menghadang seorang Renvi. Oke, Renvi langsung buka dengan Fallen Starmon-nya begitu saja. Bakal mundur, dia nggak mau terlalu offside. Geek Fam kali ini posisi nggak cukup baik. Hai. Ingat, Hai cuma bisa menggendong sampai ke arah late game doang. Late game ke belakang sisanya adalah hero dari fans yang bisa menggendong. Tapi Selena jadi hero paling sering yang di band Ketiga, di urutan ketiga. Dengan urutan yang ketiga bisa dibilang dia di bawahnya Brody Natalia. Bawahnya Brody. Dan jumlah pilihannya 7 kali, kalau kita 28,57%. Ini snake time yang kita dapatkan. Ya. Betul. Cukup kecil juga untuk win rate dari seorang Selena. Dan kali ini kita lihat di bottom lane-nya sudah ada Hai, Godiva, Fans yang sepertinya akan fokus sekali ke arah bottom lane nih karena kita tahu sendiri tadi Keira dan juga Oke, Hai-nya berhasil didapatkan oleh seorang Suspect tapi ke arah belakang, tapi damage terlalu besar. Garote dan Soliternya bahkan belum dikeluarkan hanya dengan trap yang dimiliki. Pas Purify udah dikeluarkan karena ada angin puting beliung di sini dari top lane. Baby bakal coba untuk fokus nge-defense ini bitter yang dimiliki oleh tim Geek Fam Revamp. Alright, dan kali ini kita lihat Godivanya melakukan tas ke depan arah Renvi di situ bersama dengan Funstrong. Dan kalau kita lihat seorang Keira lagi-lagi diam-diam berada di top lane tadi untuk memotong jalur dari minion. Oke, dan bahkan lihat flame shotnya diamanin sama Freeze. Dia tahu mau dipaksa digunain, iya dipok damage-nya. Dan bahkan Turtle bakal coba dipasang kali ini, ada Sunsi garis depan. 6.000 darah terakhir dan Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Ini benar-benar perubahan strategi yang baik sekali yang dilakukan oleh Aura Fire ya. Mereka benar-benar kali ini di game kedua mencoba untuk memaksimalkan keadaan dari segi hero pick-nya. Mereka menguasai sekali dari top sampai bottom. Dan kali ini kita lihat Keiranya udah di-ejector ke Keira belakang. boleh terlalu fokus, kali ini bakal coba ditumbangkan, tapi masih ada flicker ke arah belakang. Keira membuat short skill yang dimiliki dari para pemain dari tim Geek Fam sudah keluar. Bapak terhormat menuju ke arah top lane dengan bangga. Baby pun sampai nggak bisa dapetin orange buff-nya di arah top lane. Iya, rugi bandar sih seorang Baby kali ini. Walaupun dari segi KDA-nya masih 002, tapi udah minute segini harusnya Baby bisa menunjukkan tajinya sedikit. Dan kalau dari segi item ya Pak Profesor KB, bagaimana Pak Profesor? Ini masih jauh sih untuk mengejar Cloud yang bahkan udah punya brute force dan ini OTW kayaknya bakal langsung menuju lebih. Ini kalau Cloud-nya punya stack sih dia harusnya masuk ke arah backline ya, karena dia kesempatan mereka untuk mendapatkan satu buah momentum. Nah, seperti yang sudah aku bilang, langsung ada blazing duet 15 miliar ke arah belakang dengan Purify dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yang udah gue bilang kalau dia punya stack harus masuk, tapi Hai menghindari satu buah crossbow of tank dengan adanya satu buah Soundros. Tapi ternyata di sisi lain dari bottom lane para pemain dari tim Geek Fam harus mendefense ini dengan baik. Geek Fam benar-benar berada di posisi yang gak baik. Aura Fire menunjukkan taringnya, menghempuskan naganya dengan apinya. Wah, itu emang suara naga? wah, ini ya api. Kayak suara ini cicak ya. Emang lo pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak. Kan cicak kayak toke. Oke. Itu toke. Oh beda ya? Beda. Sama-sama punya Tapi kalau aku lihat-lihat ya dari antara pertandingan di sini udah masuk ke menit 11:43, Geek Fam sendiri cuman kehilangan satu turret terakhir. Sedangkan dia masih bisa melakukan defense ke arah mid-nya dan juga bottom-nya. Setidaknya untuk Geek Fam masih ada nafas untuk mengembalikan keadaan. Tapi menarik banget nih dari Aura Fire, walaupun mereka udah lagi winning condition, tapi damage deal tertinggi itu dipegang sama Baby. Yes. 30.000 dan beda 7.000, walaupun tadi ada blazing duet, tapi tetap belum cukup untuk menyusul ke arah Baby. Karena poke damage yang dilakukan Baby, Mountain Shocker-nya, panahnya, berkali-kali dia bantu rotasi walaupun dia nggak dapetin point kill. Tapi dia tuh, nah ngepok kayak gini lagi, ambil satu lagi, bener-bener ngasih damage yang cukup besar dan bahkan membuat Baby berada di top damage deal di game kali ini. Ini Keira sih serem ya, aku lihatnya bener-bener maju terus kayak nggak ada dosa gitu. Bener.
Bener banget, kayak nggak ada dosa, bebas aja. Dan stiker lemong di sana, dan sepertinya dari Godiva nggak boleh terlalu barbar. Lihat, langsung mau sambung ke arah belakang, sudah Sakaratul Maut berhasil blessing duit ke arah belakang dari seorang Fans, berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Pasnya balik lagi hanya untuk mengancang-ancang, dan bahkan Frieza-nya ditumbangin dengan flicker. Lihat, Kick Pipe kali ini berada di posisi yang cukup baik. Crossbow of Death telah dikeluarkan, tapi dua wave-nya di arah bottom dan di arah top lane masih mendorong. Dan bahkan Kick Pipe sudah kehilangan 2 player-nya. Di arah mid lane-nya bakal coba dipaksakan oleh Starmo untuk clear minion saja. Kira setengah darah di flicker. Godiva berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, tapi ternyata Godiva ditumbangin dengan Wizard of Torchlight kali ini. Gak bisa menyelamatkan siapapun, dan bahkan Win of Nature dari Adam save the day. Ini harus hati-hati ya, karena 45 detik lagi Lord akan tiba. Jadi ini harus jaga momentum dari tim Aura Fire. Dan kita lihat, Keira aja terus berada di garis depan. Sangat sulit ditumbangkan. Belum ada yang bisa menumbangkan Keira sampai di menit tapi segini. lihat di arah top lane, Bebiu-nya terlalu offside. Apa yang dilakukan Bebiu kali ini? Karena dia bisa ditempel habis-habisan sama Keira. Dibalikin keadaannya, Renvi menjemput dengan baik. Nice. Bakal masih mau lebih. Ada Bebiu di sana, gak akan begitu saja. Sakaratul Maut, dan ternyata ledakan buamnya di arah top lane gak berhasil menumbangkan seorang Keira. Keiranya ini terlalu tebel sampai bingung gimana untuk numbangin seorang Keira. Tapi kalau menurut aku, Geek Fam coba fokus ke arah player yang lain. Karena kalau misalnya fokus ke Keira, masih ada Fanstrong, masih ada Fans, masih ada Hyde, dan tentunya masih ada Godiva yang bisa membuat porak-poranda formasi yang dilakukan oleh Geek Fam. Tapi kalau gue rasa nih Aura harus mempertahankan Lord kali ini, karena kemungkinan besar banget abis clear minion, Geek Fam itu bakal coba paksa ke arah Lord. Kalau mereka paksa ke arah Lord, ini ada satu orang yang bisa ngecuri Lord, yaitu Frieza. Dan bahkan sepertinya sayang sekali dari Geek Fam gak berhasil mendapatkan 1 Lord kali ini. Gak dikontes, lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Sabar, dan sabar. Beribu sabar dari tim Geek Fam Revamp. Soalnya masih ada 1 turret terakhir di mid lane. Kali ini ubur-uburkan Lele yang digocek saja dari Baby. Kalau misalnya kena tadi itu bahaya banget sih. Yes, bener banget. Tapi Keira kali ini melakukan rotasi lagi-lagi ke arah bottom lane. Dia berada di garis depan, dia pengen memancing semua short skill yang dimiliki oleh tim Geek Fam untuk ke arah seorang Keira, biar memaksa game ini didapatkan oleh tim Aura Fire. Dan bahkan dari itemnya sendiri pun, Baby masih terlampau jauh. Keira udah mulai sekar, dilempar ke arah belakang. Crossbow of Death belum dikeluarkan, ada Falling Star, tapi Wizard Franchise save the day kali ini. Gak bisa terlalu banyak, bahkan harus kehilangan, dan 1 buah poin tambahan untuk tim Geek Fam ID. Mereka punya Lord, mereka kehilangan Keira. Ini menjadi 1 buah keuntungan untuk Geek Fam. Tapi apakah Geek Fam mampu mempertahankan base mereka? Karena base udah mulai tercolek. Godiva di garis depan, terus Sakaratul Maut. Renvi gak bisa bertanda, bahkan Godivanya dijadikan umpan lambung. Berhasil ditumbangkan, udah gak ada WON. Tapi bahkan Frieza ditumbang, ini bencana untuk Geek Fam. Game kedua kayaknya bakal coba diamankan oleh tim dari Aura Fire. Dipaksa, difokus begitu saja, dan Aura Fire take the game to. Yes, Aura Fire kali ini benar-benar fire on fire di game kedua. Bisa mengimbangi permainan dari Geek Fam ID 1-1 dan membawa kita ke arah game yang ketiga. Tapi aneh nggak tadi lihat? Ada yang aneh nggak? Apa tuh?